Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik atas hidup kita. Kita akan tetap baik-baik saja selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita selalu berharap kepada Tuhan. Percayalah, meskipun dunia ini tidak baik-baik saja, tetapi mereka yang meminta perlindungan Tuhan, hidupnya akan baik-baik saja. Karena Tuhanlah yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema renungan kita saat ini adalah ketenangan hati yang damai. Saudaraku, di tengah-tengah dunia yang tidak tenang, di tengah-tengah banyaknya hal-hal yang berkecamuk, Tuhan meminta kita untuk menikmati ketenangan yang dari Tuhan, hati yang penuh damai dari Tuhan. Di sini kita akan melihat bagaimana ketenangan yang kita rindukan dapat terjadi. Memang kadangkala ya, ketika kita melihat berbagai hal, kita mendengarkan banyak hal, rasanya mulut ini udah nggak tahan lagi untuk bicara, untuk ngomong, untuk kasih pendapat, bahkan untuk mengkritik sesuatu yang ada, mengkritik keadaan yang ada. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dalam situasi yang seperti itu, kalau kita keceplos, kita bergerak terlalu berlebihan, maka yang terjadi bukan ketenangan, justru keributan. Dan itu bisa mulai terjadi dalam keluarga, di dalam hubungan suami istri, di dalam orang tua dan anak, karena kurang tenang, tidak mau menikmati hati yang damai dari Tuhan. Jadi ngelihat dikit kita udah mungkin ngomel duluan, udah keceplosan, kita udah nggak tahan untuk bicara. Padahal saudaraku, dengan kita memiliki ketenangan, Anda akan sabar, maka hatimu akan damai. Maka yang engkau lihat di sekelilingmu juga, engkau bisa menghasilkan kata-kata yang penuh damai dan sabar, sehingga meskipun keadaan yang kelihatannya sudah genting-genting amat, tapi lewat kehadiran Anda, lewat ucapan Anda, lewat sikap Anda, orang bisa tenang, orang bisa damai, orang bisa menemukan jalan Tuhan di tengah-tengah persoalan yang ada, bisa berpikir jernih dan bersih karena ada ketenangan, karena ada hati yang damai, sehingga punya kepekaan untuk mendengarkan dan melihat petunjuk dari Tuhan. Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita satukan hati terlebih dahulu untuk berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami siap untuk diberkati dengan renungan malam. Biarlah Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami, dan kami bisa mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, Jepro Community yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita renungkan firman Tuhan. Kita sudah sampai di kitab Yakobus. Setiap hari satu pasal secara berurutan dalam sebuah kitab kita renungkan bersama-sama. Dan saat ini kita sudah sampai di Yakobus pasal 3. Dan kita akan baca Yakobus 3 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, guru di Alkitab dapat berarti para pengajar-pengajar yang mengajarkan firman Tuhan. Namun guru juga dapat diartikan sebagai menggurui. Nah, apa maksudnya? Menggurui artinya senang mengkritik. Nah, pengertian seperti inilah yang dimaksudkan oleh surat Yakobus yang barusan kita bacakan tadi. Suka mengkritik atau senang menghakimi. Dalam pengertian, hal ini jadi kebiasaan, saudara. Jadi kebiasaan untuk mengkritik, menghakimi, sehingga jadi kebablasan. Bahasa sehari-harinya suka menggurui orang. Atau kita suka bilang, loh, kok kamu menggurui saya? Apa sih artinya? Karena mengkritik, saudaraku, menghakimi. Nah, saudara, karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya apa? Jadi kebablasan. Yang terjadi bukan ketenangan, bukan hati yang damai, tetapi kericuan, saudara. Karena sudah menjadi kebiasaan, jadi kebablasan, maka cara kritik bisa salah. Ya, kritik itu bagus, tapi cara mengkritiknya salah.
atau waktu kritiknya salah, waktunya nggak tepat. Mungkin juga motivasi untuk mengkritik juga, motivasi untuk menggurui juga salah, nggak benar di mata Tuhan. Apa akibatnya? Percayalah, ketenangan jadi sirna. Hati yang damai jadi hilang. Orang lagi tenang-tenang, lagi damai-damai, lagi sukacita. Gara-gara keceplosan di mulut bicara, karena udah kebiasaan lihat sesuatu langsung mengkritik. Yang terjadi apa? Ribut. Orang jadi hilang damai sejahtera. Akhirnya orang yang di rumah nggak betah tinggal di rumah. Ya, dikit-dikit keluar karena nggak nyaman ada di rumah. Karena dikit-dikit digurui dalam pengertian mengkritik dengan cara yang salah, waktunya juga nggak pas, dan motivasinya udah salah karena udah jadi kebiasaan. Biar motivasinya positif, akhirnya orang juga berpikir apa sih maksudnya? Karena udah jadi bawaan, saudara. Kalau bawaan biasanya yang penting hati saya puas untuk bicara. Kalau melihat sesuatu, itu kan namanya kebiasaan. Motifnya udah nggak benar. Nah, ini akan menciptakan ketidaktenangan, akan mengganggu hati yang damai sejahtera. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menegur hal-hal seperti itu. Karena memang orang kadang-kadang senang menghakimi. Ya, begitulah. Contoh ya, misalkan seorang jemaat sedang bicara kepada pendetanya. Dia cerita, "Pak Pendeta, kenapa? Saya sempat terpapar COVID." Wah, pendetanya langsung jawab, "Makanya kamu kurang beriman sih." Tiba-tiba pendetanya rupanya berapa hari kemudian terpapar COVID. Akhirnya pendetanya bilang, "Ya, ini kehendak Tuhan untuk melatih iman dan sebagainya." Tuh kan, orang tukang kritik kayak gitu, yang suka menggurui kayak gitu. Kalau orang lain dia bilang salah, kalau dia sendiri yang alami ngeles. Karena udah jadi kebiasaan. Contohnya misalkan, ada orang yang memang dia mudah untuk mengeluarkan uang. Dilihat orang lain, langsung dibilang, "Ah, kamu boros amat." Tapi kalau dia sendiri senang mengeluarkan uang. Dia ngaku, "Kan aku dermawan, murah hati." Nah, tuh kan, begitulah tipe-tipe orang yang tukang kritik seperti itu. Senang menggurui tapi nggak mau digurui, nggak mau dikritik. Nah, ada juga yang misalkan dia memang kuat menahan uang. Dilihatin, "Ah, dasar kamu pelit ya, pelit banget, duitnya ditahan-tahan melulu." Tapi kalau dia duitnya nggak mau dikeluarin, dia bilang apa? "Kan kita harus hemat. Masa-masa seperti ini harus hemat." Tuh kan, membenarkan diri sendiri. Ini model-model orang yang suka menggurui kayak gitu. Yang lain cepat disalahkan. Kalau dia melakukan sendiri, ada banyak alasan pembenaran. Ini sering terjadi. Begitu juga misalkan ya, kalau orang itu bicara punya pendapat, dia berubah. Dan dia langsung dituding, "Ah, dasar kamu nih, plin-plan, tidak punya pendirian." Kalau dia tuh kemarin bilang A, sekarang bilang B, besok bilang C, setelah ditanyain, jawabannya begini, "Kan kita harus bijaksana, harus berhikmat dan sebagainya." Nah, ini nih salah satu model-model orang yang kebanyakan kebablasan, tukang kritik, tukang menggurui kayak gini. Gampang menyalahkan orang, cepat membenarkan diri sendiri. Ada juga kalau, "Wah, ini sih selalu mempertahankan pendapat, dasar keras kepala." Nah, misalkan seorang suami ngomong begitu ke istrinya, atau istri ngomong begitu kepada suaminya, keras kepala nih, atau orang tua kepada anak-anak, "Kamu nih keras kepala, gini, nggak bisa dibilangin." Ketika dia mau dibilangin, nggak mau berubah pendapatnya. Bahasanya apa? Kan kita harus tegas, harus punya ketegasan. Nah, itu kan jadi kebablasan, dan biasanya gini-gini nih suka terjadi dalam keluarga, sehingga memunculkan ketidaktenangan, hati tidak damai, saudaraku. Padahal Tuhan sudah menjelaskan kepada kita pada saat ini kita telah membaca firman Tuhan bahwa kita sebagai orang-orang percaya jangan suka menggurui, ya, karena kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Orang suka menghakimi akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Dan harus ingat baik-baik seperti Yakobus 3 ayat yang kedua, bahwa kita semua bersalah dalam banyak hal. Jadi kita mesti sadar kita juga orang yang bersalah, tidak sempurna. Oleh sebab itu, saudaraku, minta hikmat Tuhan supaya kita tetap mempertahankan ketenangan, mempertahankan hati yang damai. Jangan gara-gara tukang kritik, tukang menggurui, kebablasan, sudah jadi kesenangan, sudah jadi kebiasaan sehingga motivasi salah, waktu kritiknya salah, caranya juga salah, akhirnya damai sejahtera bisa berubah menjadi prahara. Kita tolak semuanya itu. Jangan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kami. Tuhan jamah kami, Tuhan tolong kami agar kami tidak senang menggurui orang lain, tetapi tidak mau mengoreksi diri sendiri. Tuhan tolong kami agar kami tidak jadi kebiasaan menghakimi orang lain di dalam keluarga kami. Nanti kami, Tuhan, tidak akan peka untuk banyak hal yang daripada Tuhan. Tuhan ubahkan kami. Terima kasih Bapa, dan Tuhan tolong agar kami bisa beristirahat dengan tenang pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.